Is he injured? Film ini berlatar di sebuah hutan di mana sekawanan kera mirip Gokong sedang menyusuri hutan dengan damai. Hingga para kera dikagetkan dengan kemunculan sekelompok manusia yang ternyata adalah pemburu kera. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Rupanya, beberapa kera yang tertangkap tadi dijual ke sebuah laboratorium untuk dijadikan bahan percobaan. Kemudian, latar berpindah ke sebuah laboratorium, tempat di mana para kera-kera itu diuji coba. Terlihat ada seekor kera pintar yang baru saja menyelesaikan sebuah permainan dengan skor sempurna. Hal tersebut lantas membuat seorang ilmuwan yang melihatnya bergegas menuju ke ruangan bosnya. Di ruangan bosnya, ilmuwan tadi mengatakan bahwa uji coba mereka sudah berhasil dan ia meminta bosnya agar dapat segera mempresentasikannya pada rapat anggota dewan. Ilmuwan tadi bernama Will Rodman, seorang ilmuwan yang sedang mengembangkan virus yang diberi nama ALZ-112, yang mana obat tersebut nantinya bisa digunakan untuk orang dengan gangguan otak seperti Alzheimer. Di dalam ruangan rapat dengan gagah berani, Will mempresentasikan hasil uji cobanya tersebut. Create its own cells in order to repair it. Gave her what we call ALZ-112. We call it the cure to Alzheimer's. Namun sayang, hal itu harus sirna karena kera yang diuji coba tadi kabur dari kandang dan mengamuk di ruang rapat hingga membuat orang-orang ketakutan. Get help, Donnie! Hence her nickname, Bright Eyes. In theory, this therapy. Hal ini lantas membuat petugas keamanan menembak kera tersebut hingga tewas. Bos William yang kecewa dengan kegagalan dalam rapat tersebut meminta Will untuk membereskan semua kekacauan tadi dan melakukan penelitian ulang. Di sisi lain, Franklin yang ditugaskan oleh bosnya untuk membunuh para kera menemukan bayi kera di dalam kandang kera pintar. Ada udang di balik batu, rupanya kera tadi mengamuk untuk melindungi anaknya. Will yang tidak tega membunuh bayi kera tersebut lantas membawanya pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Will memberitahu ayahnya dan kera tersebut diberi nama Caesar. Keesokan harinya, Caesar membuat Will dan ayahnya terkejut dengan meminum susu botolan tanpa dibantu. 3 tahun kemudian, I work home. Right away, Caesar displayed signs of heightened intelligence. By 18 months, Caesar was signing. Caesar sudah tumbuh besar. Ia juga semakin lincah dan pintar. Will juga terus memantau dan mengasah kecerdasan Caesar. Melihat perkembangan Caesar, Will yang mengetahui ayahnya memiliki penyakit Alzheimer memutuskan untuk menyuntikkan ALZ-112 kepada ayahnya. Keesokan harinya, Will terkejut karena obatnya ternyata telah berhasil menyembuhkan penyakit ayahnya. Will! I'm not sick anymore. Di sisi lain, Caesar yang melihat anak-anak kecil dari balik jendela keluar dari rumah dan mencoba untuk join. Namun anak-anak malah ketakutan dan mengundang bapaknya untuk menggebuk Caesar. Aksi gebuk-menggebuk tersebut berhasil digagalkan oleh Will dan ayahnya. Akibat kejadian tersebut, kaki Caesar harus terluka dan Will kini bergegas membawa Caesar ke dokter cantik terdekat. BTW, di sini Caesar sudah bisa menggunakan bahasa isyarat ya. Told him to sign? Just, I know. Handful of things, basic stuff. Keesokan harinya, dokter yang merawat Caesar, kita sebut saja Rina, datang untuk melihat keadaan Caesar. Lalu mereka mengajak Caesar ke hutan Redwoods dan membiarkan Caesar untuk bermain di hutan. Caesar!
5 tahun sudah berlalu, dan kini Caesar sudah besar. Ia kini sudah mulai bisa mengekspresikan perasaannya. Terbukti dengan marahnya Caesar ketika melihat ia memakai kalung yang sama dengan seekor anjing. Caesar lantas bertanya, Are you a pet? No. You're not a pet. Will yang mendengar hal itu segera menuju tempat di mana Caesar dilahirkan dan menjelaskan asal-muasal kecerdasan Caesar. Di sini, Caesar tampak sedih banget. My mother's dead. To live with me. You. That's why you're so smart. Keesokan harinya, Caesar yang masih ngambek melakukan aksi mogok makan. Di sisi lain, ayah Will tampak tidak dapat menggunakan sendok makannya dengan benar. Ternyata penyakit ayah Will telah kembali dan menjadi jauh lebih ganas dari sebelumnya. Bahkan, kini ayah Will menganggap mobil tetangganya sebagai miliknya. Mencoba untuk mendarainya, namun yang terjadi. Just get away. It's not obvious. What the hell are you doing? Get out of my car! I'm a pilot. I gotta get to the airport. How am I gonna get there? Dengan dendam di dalam dirinya karena dulu pernah dipukuli dan rasa tak terima, Caesar langsung menggebuk tetangganya tersebut. You stay right there. Kejadian ini membuat Caesar harus dikurung di tempat penangkaran kera, hingga seorang biksu menyelamatkan dia. Gak gitu kali ya? Will yang tak terima Caesar dikurung menemui kepala tempat tersebut. Namun usahanya sia-sia, dan Will pun terpaksa meninggalkan Caesar. Di kandang, Caesar mendapatkan makanan hewan yang gak level sama dia. Ia pun disemprot dengan tekanan air yang tinggi oleh penjaga karena tanpa sengaja melemparkan sedikit makanan. Di sisi lain, Will menemui Jacob. Ia mengatakan tentang apa yang telah dia lakukan pada ayahnya, dan juga mengatakan bahwa ALZ 112 telah berhasil, namun perlu diperbaiki. Jacob yang mendengar hal itu pun menjadi senang dan meminta Will untuk segera melanjutkan penelitiannya tersebut. Dan kini, Will memilih seekor kera bernama Koba. Setelah memilihnya, Koba pun dibawa ke ruang percobaan. Uji coba pun dilakukan. Bukan lagi disuntikan, tapi diberikan dalam bentuk gas. Tanpa sengaja Franklin juga menghirup gas tersebut. Uji coba dianggap berhasil, karena kini Koba menjadi jauh lebih pintar. Keesokan harinya, di penangkaran, para kera mendapatkan waktu istirahat di tempat yang terlihat seperti taman. Di mana Caesar langsung mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pemimpin di sana. Setelah kejadian itu, di kandang Caesar curhat dengan temannya yang merupakan orang utan. Temannya mengatakan bahwa penjaga tidak menyukai kera yang cerdas. Keesokan harinya, Will datang ke kandang. Namun, Caesar kecewa karena Will tak kunjung membawa Caesar pulang ke rumah. Caesar yang kecewa pun mulai memikirkan cara untuk keluar dari kandang. Suatu ketika, tempat penangkaran itu kedatangan tamu yang ingin melihat kera-kera di sana. Salah satu tamu yang penasaran dengan Caesar mendekatinya. Tidak membuang waktu, Caesar langsung mencekiknya serta mengambil sebilah pisau dari tamu itu. Malam harinya, Caesar dengan bermodalkan pisau keluar menuju area bermain dan melepaskan Kong si gorila. Tidak lupa, Caesar juga mengeluarkan kera penguasa yang kemarin menggebuknya. Kini Caesar sudah resmi menjadi pemimpin para kera. Di laboratorium, Will mendapati bahwa uji coba ALZ 113 terus berlanjut tanpa adanya Franklin. Di sini Franklin sudah 2 hari tidak masuk karena sakit.
Will tidak mengizinkan percobaan. Namun bosnya yang tamak ingin segera melanjutkan uji coba agar obat tersebut bisa segera dijual dan menghasilkan uang. Will yang tidak mau mengambil resiko pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi bosnya yang keras kepala tetap akan melanjutkan uji coba. If the 113 is stable, what kind of damage it... We will proceed without you. Di sisi lain, Franklin datang ke rumah Will. Namun ternyata Will tidak ada di rumah. Di sana Franklin tanpa sengaja bertemu dengan tetangga Will dan batuk darah di depan wajahnya. Singkat cerita, Will kini sudah berada di tempat penangkaran dan bermaksud melakukan aksi suap menyuap agar Caesar bisa dibebaskan. Nampaknya, Caesar yang kecewa berat sudah tidak mau diajak pulang oleh Will dan membuat Will terpaksa pulang tanpanya. Malam harinya, Caesar memberikan para kera biskuit dan pada waktu berbincang dengan temannya, Caesar melihat kode sandi yang digunakan penjaga untuk keluar. Di malam berikutnya, Caesar keluar dari tempat penangkaran. Ia pulang ke rumah untuk mengambil obat yang dibuat Will. Setelah mendapat obat tersebut, Caesar langsung melemparkan obat yang berisi gas tersebut ke semua kera yang ada di penangkaran. Keesokan harinya, tetangga Franklin mendapati Franklin sekarat dengan kuping yang mengeluarkan darah. Sedangkan Caesar terlihat belum memasuki kandang. Hal ini lantas membuat penjaga kandang masuk dan memaksa Caesar untuk masuk ke kandang. Namun yang terjadi... See? That's what you get! Setelah mengalahkan penjaga kejam itu, Caesar langsung memasukkan penjaga itu bersama dengan penjaga lainnya ke dalam kandang. Penjaga kejam yang tadi bangkit kembali untuk menyerang Caesar. Namun, usahanya sia-sia dan berakhir dengan kehilangan nyawa. Singkat cerita, Caesar bersama dengan kera lainnya bergegas pergi dari penangkaran. Kemudian Will yang khawatir dengan Caesar bergegas kembali ke penangkaran. Di sana, ia melihat salah satu penjaga telah tewas dan menemukan ALZ-113. Di kandang itu juga, Rina menemukan penjaga lainnya yang masih hidup. Penjaga itu mengatakan bahwa kera milik Will bisa berbicara. Will beserta polisi melihat rekaman CCTV. Ia tidak percaya bahwa hal ini akan terjadi. Di sisi lain, Caesar bersama dengan para kera menuju laboratorium dan membebaskan semua kera di sana termasuk Koba. Di saat bersamaan, Jacob datang dan mendapatkan kabar bahwa Franklin telah tewas. Rupanya virus ALZ-113 ini berdampak pada manusia, namun tidak pada kera. Para kera mulai memasuki kota, melepaskan kera di kebun binatang dan menuju hutan Redwoods. Namun perjalanan mereka harus terhambat di jembatan San Francisco. Di sana, para polisi telah memblokir jalan. Caesar memerintahkan sebagian kera untuk naik ke atas jembatan dan sebagian lagi ke bawah jembatan. Sedangkan dirinya bersama rombongan gorila mendorong bus serta menggunakannya sebagai perisai. Aksi tawuran dengan polisi pun tidak terhindarkan. Setelah mengalahkan semua polisi tanpa membunuhnya, para kera kembali diserang dari udara. Kali ini dengan menggunakan helikopter, polisi menyerang para kera. Sayangnya usaha itu harus gagal karena salah satu gorila berhasil menjatuhkan pesawat tersebut. Bersamaan dengan jatuhnya pesawat,
Gorila tadi pun mati karena tertembak peluru. Kemudian Caesar yang melihat Jacob meminta Koba untuk menjatuhkan helikopternya. Koba yang memang memiliki dendam kesumat dengan manusia tanpa ragu menjatuhkan pesawat itu. Kini para kera bergegas menuju ke hutan Redwoods. Di sisi lain, Will dengan mobil polisinya diam-diam mengikuti Caesar ke hutan Redwoods. Will meminta maaf kepada Caesar dan meminta dia ikut pulang bersamanya. Namun Caesar mengatakan, Caesar is home. Caesar's home. mendengar Caesar berbicara, Will pun kini sudah ikhlas melepaskan Caesar bersama kawanannya. Di akhir film, diperlihatkan tetangga Will yang bekerja sebagai pilot pergi ke bandara, serta mengeluarkan darah dari hidungnya. Sama persis dengan yang dialami Franklin. Dan cerita pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!